Kali ini kita akan membongkar sebuah rahasia di dunia belanja online, yaitu dunia tersembunyi dari harga-harga yang dibuat khusus untuk Anda. Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada harga yang lagi ngeliatin Anda? Nah, kita akan telusuri ide yang, jujur aja, agak bikin resah ini. Gimana kalau harga yang Anda lihat online itu sebetulnya memang dirancang khusus buat Anda dan cuman buat Anda? Nah, ternyata ada istilah resminya loh untuk misteri ini, namanya surveillance pricing. Ini tuh perubahan yang benar-benar fundamental dari cara bisnis zaman dulu. Dan perbedaannya itu, wah, jauh banget. Coba bayangin, dulu kan harga itu ya udah segitu aja, statis, transparan buat semua orang. Nah, sekarang kita dihadapkan sama harga-harga gaib yang bisa berubah kapan aja, bahkan tiap detik. Dan semuanya itu berdasarkan data pribadi kita. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa tahu? Petunjuk-petunjuk digital apa aja sih yang dikumpulin sama perusahaan buat nentuin harga yang pas buat kita? Jawabannya, ternyata jejak digital kita itu udah kayak buku yang terbuka lebar buat mereka. Bener-bener semuanya, mulai dari riwayat klik, seberapa lama kita lihat satu halaman produk, sampai ke hal-hal yang nggak kepikiran, kayak gerakan mouse, model HP yang kita pakai, bahkan sisa baterai kita. Dan yang lebih menarik lagi, semua data ini bisa dipakai buat bikin profil ekonomi kita. Nih, contoh yang paling sering dibahas. Ternyata, rata-rata pengguna iPhone itu punya penghasilan 43% lebih tinggi dibanding pengguna Android. Buat perusahaan, informasi kayak gini, wah itu emas banget. Jadi intinya apa? Intinya adalah, HP yang lagi Anda pegang sekarang ini, itu bisa jadi semacam sinyal kekayaan Anda. Dan sinyal inilah yang akhirnya bisa nentuin harga yang ditawarin ke Anda. Oke, datanya udah kekumpul. Terus gimana? Nah, disinilah otaknya bekerja. Mari kita lihat mesin di baliknya. Sebuah mesin AI yang super canggih, yang tugasnya memproses semua petunjuk tadi untuk menghitung satu hal. Harga yang sempurna buat Anda. Dan kenapa mereka repot-repot begini? Ya, motifnya jelas banget. Uang. Penelitian nunjukin kalau optimasi harga pakai AI ini bisa naikin profit perusahaan sampai 25%. Angka yang gede banget kan? Dan prosesnya itu sama sekali nggak acak. Ini adalah sistem yang metodis. Ada 5 lapisannya. Pertama, AI-nya merasakan dengan ngumpulin data Anda. Terus, dia bangun basis pengetahuan alias profil tentang Anda. Langkah ketiga, dia bernalar buat ngitung harga. Keempat, dia beraksi dengan nampilin harga itu ke Anda. Dan terakhir, yang paling penting, dia dapat umpan balik. Dia belajar dari reaksi Anda, beli atau enggak. Teknologinya pun nggak berhenti di situ, tapi terus berevolusi. Dulu mungkin cuma pakai aturan-aturan simple, tapi sekarang mereka pakai yang namanya reinforcement learning. Ini levelnya beda. Coba dibayangin. Ini AI yang bukan cuma menganalisis data masa lalu, tapi secara aktif melakukan eksperimen ke kita, para konsumen, secara real-time demi mencari tahu berapa sih harga paling mahal yang mau kita bayar. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi eksperimen ini bukan cuma teori. Ini beneran terjadi. Yuk kita lihat beberapa kasus nyata buat lihat gimana dampaknya ke orang-orang biasa, seperti kita semua. Faktanya, isu ini tuh udah lama. Mundur sedikit ke tahun 2000, Amazon pernah ketahuan ngejual DVD yang sama dengan harga yang beda ke pelanggan yang beda. Tentu saja, publik langsung heboh dan menuduh Amazon menghukum pelanggan setia. Akhirnya CEO-nya Jeff Bezos sampai harus minta maaf dan menghentikan praktek itu. Nah, kalau contoh yang lebih modern, coba kita lihat aplikasi ride sharing. Mereka juga kena sorotan yang sama. Ada bukti yang nunjukin kalau baterai HP kita lagi sekarat, itu dianggap sebagai sinyal darurat. Dan tahu apa artinya? Yap, kita bisa jadi target harga yang lebih mahal. Ini bukan cuma dugaan loh. Sebuah studi di Brussels tahun 2023 membuktikannya. Untuk rute yang sama persis, pesanan dari HP dengan baterai 84% dikenai harga 16,60 euro. Tapi pesanan dari HP dengan baterai tinggal 12%, harganya naik jadi 17,56 euro. Sedikit, tapi nunjukin polanya kan? Tapi konsekuensinya bisa jauh lebih serius dan jujur aja lebih mengerikan dari itu. Sebuah investigasi oleh ProPublica menemukan kalau The Princeton Review, sebuah lembaga kursus, menetapkan harga yang lebih mahal untuk kursus SAT online yang sama di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya keturunan Asia. Ini udah mengarah ke diskriminasi rasial. Oke, buktinya udah jelas, kasusnya udah ada. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk mengatur semua ini?
Apa ada yang mencoba melawan? Ternyata para regulator di seluruh dunia mulai bangun. Di Amerika Serikat, FTC mulai melakukan studi mendalam. Di Uni Eropa, mereka pakai hukum yang udah ada buat melawan praktek harga yang nggak adil. Bahkan di New York, mereka sampai bikin undang-undang baru soal ini. Gimana dengan di Indonesia? Nah, di sini KPPU juga nggak tinggal diam. Mereka lagi aktif mendorong reformasi undang-undang persaingan usaha. Kenapa? Karena mereka sadar, di zaman sekarang pertarungan untuk persaingan yang adil itu ada di dominasi data besar dan kolusi algoritma. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental. Kalau setiap harga itu jadi sesuatu yang personal, apa sih artinya harga yang adil itu? Di tengah dunia yang diatur algoritma, di mana batas antara personalisasi yang membantu dan diskriminasi yang merugikan? Ini yang jadi tantangan terbesar kita semua.